Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fadli. Pada tema bahasan video kali ini kita akan membuat sebuah cangkokan, yaitu hanya menggunakan media yang sangat super sedikit, yaitu hanya selebar 2 jari ini saja teman-teman. Nah, bagaimanakah caranya agar bisa berhasil dalam proses pencangkokan ini? Simak terus video ini hingga selesai. Oke, inilah tanaman jambu kristal yang kita tanam di dalam pot dan sudah kita pasang yang namanya media cangkok ya, berbagai macam ukuran, dan salah satunya yang paling kecil di sini kita menggunakan media cangkok sebesar 2 jari, bahkan lebih kecil daripada 2 jari untuk bagian lebar. Nah, teman-teman, pada akhir video nanti akan saya perlihatkan pergerakan akarnya ini. Dan ini kita akan bongkar dari media ini, dari plastik ini kita akan bongkar, kemudian kita akan cuci dan kita akan perlihatkan kepada teman-teman bagaimana kondisi akarnya. Nah, untuk step selanjutnya kita akan belajar bagaimana membuat media tanam cangkokan ini supaya bisa berhasil dan mengeluarkan akar seperti ini. Oke, inilah bahan-bahan yang akan saya gunakan ketika saya melakukan pencangkokan. Nah, di sini akan saya jelaskan satu persatu seperti yang ada di sini. Nah, di sini adalah merupakan tanah bakaran bersama sekam ataupun kulit padi yang sudah mulai busuk, dan kemudian pada bahan selanjutnya di sini ada kokopit ya, atau serbuk dari kulit kelapa. Nah, yang sudah kita haluskan. Nah, di sini sebenarnya cukup saja menggunakan kokopit, tetapi karena saya ingin lebih irit, jadi saya campurkan dengan yang namanya tanah bakaran seperti ini ya teman-teman ya, atau juga menggunakan tanah yang dari pelapukan kayu, daun-daunan dan lain-lain, itu juga bagus juga teman-teman. Nah, sekarang untuk perbandingannya saya gunakan 1:1. Oke, lanjutannya di sini saya menggunakan perangsang akar buatan yang pernah saya bahas pada video saya yang sebelumnya, yang ini. Nah, ini menggunakan fermentasi atau pembuatan dari kulit bawang merah. Kemudian di sini ada plastik es seperti ini teman-teman, seperti pada judul tadi, bahwa kita lihat cangkokannya sangat kecil sekali, betul, karena plastik yang saya gunakan di sini juga sangat kecil. Dan ini spesifikasinya ini hanya menggunakan atau memilih batang yang benar-benar kecil. Oke. Nah, kali ini kita akan buat bagaimana caranya. Nah, seperti ini. Pertama, kita adukkan dulu kedua bahan atau kedua media ini yang akan kita jadikan sebagai media tanam. Kita aduk sampai benar-benar merata. Oke, setelah kedua bahan sudah teraduk dengan merata, selanjutnya saya akan campurkan dengan air dari fermentasi dari kulit bawang merah. Sebanyak apa? Jadi sebanyaknya tidak menentu, tergantung dari teman-teman membuat ataupun takaran dari bahan ataupun media yang akan kita gunakan. Intinya kita gunakan saja sampai benar-benar yang namanya cukup kelembapan saja. Jadi tidak menggunakan yang basah teman-teman ya. Jadi kita aduk seperti ini. Kita aduk seperti ini sampai keadaan dari media benar-benar lembab saja, tidak basah. Nah, seperti ini. Nah, kita aduk sambil kita remas-remas seperti ini supaya semua bahan ini tercampur secara merata. Oke, media ini sudah jadi. Ciri-cirinya seperti ini. Ketika kita peras seperti ini dengan sekuat tenaga, tidak ada air yang jatuh, maka media ini sudah bisa kita gunakan untuk kita simpan dalam plastik. Nah, caranya seperti ini. Setelah media sudah selesai, maka selanjutnya tinggal kita lakukan yang namanya memasukkan media cangkok ini ke dalam plastik yang akan kita gunakan. Nah, seperti ini yang saya lakukan. Nah, sampai benar-benar secukupnya, sampai padat teman-teman. Oke, kita tekan-tekan sampai benar-benar padat seperti ini. Nah, ini media ini sudah cukup, dan ini yang saya gunakan hanya selebar 2 jari saja, sudah cukup. Oke, setelah media sudah selesai kita buat dalam plastik ini, langkah akhir adalah tinggal kita lakukan pengikatan dengan kuat teman-teman. Oke, seperti ini kita ikat secukupnya. Oke, saatnya kita akan panen media cangkok ini seperti ini ya. Kita akan panen. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti ini tuh. Nah, di sini saya sudah siapkan yang namanya air.
Oke, di dalam sebuah gayung kecil seperti ini, dan akan saya perlihatkan kepada teman-teman proses pergerakan akarnya. Oke, ini cangkokan yang baru kita petik tadi, kita panen, dan saya akan bongkar dan kita akan coba cuci bagian medianya, bagaimana kondisi akarnya. Dan mungkin ada beberapa teman-teman juga yang mengatakan kalau ini akar palsu. Nah, jadi di sini kita akan buktikan bahwa tutorial yang saya kasih kepada teman-teman semua murni dari pengalaman kita di sini. Nah, teman-teman, nih terlihat sekali media cangkokannya berhamburan. Nah, seperti ini. Nah, di daerah bawahnya tidak ada. Oke, seperti ini. Dan kita akan zoom. Oke, kita akan zoom seperti ini. Sebentar. Kita akan zoom supaya lebih dekat teman-teman bisa melihat. Seperti ini kita cuci ya. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah mulai nampak ya. Ini sudah mulai nampak akar yang sudah keluar. Nah, teman-teman, oke, saya pendekkan lagi. Oke, nah ini akarnya sudah mulai keluar, sudah tampak ya. Kita cuci lagi ya, kurang bersih. Oke, kita bersihkan lagi supaya terlihat lebih jelas. Nah, seperti ini. Ini akar dari tanaman jambu kristal yang menggunakan media sebesar 2 jari. Nah, jadi seperti ini bentuk akarnya yang sudah terlihat. Oke. Dan ini tidak saya sarankan untuk membuka seperti ini. Jadi harapannya kalau sudah keluar akar, bentuk akar seperti ini, teman-teman jangan pernah lakukan. Ini masih akarnya masih muda juga. Usahakan supaya lebih banyak lagi akarnya dan lalu dilakukan proses penanaman dengan cara kita panen pada bagian ini di sini, dan kemudian kita akan lakukan yang namanya penanaman di polybag ataupun di tempat yang sudah kita siapkan ya, atau bisa tonton di video saya sebelumnya. Oke, nah mungkin sampai di sini dulu video dari saya tentang bagaimana kondisi tanaman jambu kristal yang kita cangkok dengan menggunakan media tanam yang super sedikit, yaitu hanya selebar 2 jari saja bisa menghasilkan akar jambu kristal, atau sudah bisa merangsang dari akar jambu kristal kita dengan sistem cangkok. Oke, jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara klik like terus video ini, dan tonton juga video-video saya yang lain. Dan supaya tetap terhubung dengan saya, jangan lupa teman-teman klik tombol subscribe di bawah ini dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya nanti teman-teman mendapatkan informasi terbaru ketika saya upload video terbaru. Oke, saya Nur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.